Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kami jajaran BKD bisa menghadiri acara di Media Lounge ini untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan program kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung. Saya sendiri HTD di Handiman selaku Sekretaris BKD selaku Sekretaris BKPP mewakili Bapak Kepala BKPP untuk menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan di BKPP tahun 2017, bahwa sesuai dengan program-program sebelumnya, terdapat program-program yang akan dilaksanakan oleh BKPP, baik program itu rutin maupun program-program yang baru. Walaupun di dalam program itu sama programnya, kegiatannya bisa berbeda judul kegiatannya. Adapun program-program ini adalah untuk mencapai tujuan, sasaran, visi misi BKPP yang tentunya menunjang visi dan misi kepala daerah, seperti itu. Adapun program-program yang akan kami lakukan di tahun 2017 adalah program peningkatan kapasitas aparatur dan program peningkatan kemampuan aparatur serta program disiplin pegawai, seperti itu. Pada intinya program-program itu untuk melaksanakan 3 fungsi utama dari BKPP. Pertama adalah program pengembangan kapasitas dalam arti pengembangan kompetensi pegawai. Kedua adalah program untuk percepatan pelayanan administrasi kepegawaian. Pelayanan administrasi itu antara lain seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji, cuti, dan sebagainya. Kemudian program satu lagi adalah program peningkatan akurasi data pegawai yang mungkin selama ini setiap daerah tentunya masih terdapat permasalahan tentang akurasi data kepegawaian ini. Nah, itu adalah kami setiap tahun program itu selalu berlanjut karena data kepegawaian itu kan setiap hari berubah, Pak, dinamis. Apakah seseorang itu misalnya naik pangkat, seseorang itu misalnya naik gaji berkala, seseorang itu misalnya yang awalnya lajang kemudian kawin, kemudian cuti, itu mutasi sebetulnya, mutasi data gitu. Nah, mutasi data itu dinamis berjalan setiap hari, sehingga kami sekarang sedang merancang untuk data di BKD ini senantiasa akurat, senantiasa update. Kembali lagi ke tiga fungsi pokok atau core business BKPP tadi. Dalam rangka meningkatkan kompetensi, tentunya kita di tahun ini melaksanakan diklat, meningkatkan kemampuan skill para ASN PNS yang ada di Kota Bandung. Nah, diklat ini terdiri dari 2 jenis, ada diklat struktural. Diklat struktural itu adalah diklat yang wajib bagi setiap PNS pada saat yang bersangkutan telah menduduki atau sebelum menduduki. Tapi yang kami pakai adalah duduk didik. Seseorang duduk dulu baru pemenuhan syarat pendidikannya dipenuhi. Nah, diklat struktural ini ada 3 sesuai tingkatan yang ada di tingkatan jabatan yang ada di Kota Bandung. Diklat PIM tingkat 3, diklat PIM tingkat 4, diklat PIM tingkat 3, dan diklat PIM tingkat 2. Diklat PIM tingkat 4 adalah syarat pendidikan struktural yang wajib diikuti oleh seseorang pada saat menduduki eselon 4. Kemudian diklat PIM tingkat 3 adalah pendidikan struktural yang wajib diikuti oleh seseorang pada saat yang bersangkutan telah atau menduduki eselon 3. Dan diklat PIM tingkat 2 apabila seseorang menduduki jabatan atau akan menduduki jabatan eselon 2, seperti itu.
Nah itu datanya ada di kami. Kalau perlu data berapa tahun ini yang akan ikut, kebanyakan itu di diklat tingkat 4 dan tingkat 3. Kalau tingkat 2, tingkat 2 relatif hanya 2 orang kalau nggak salah di tahun ini, 2 atau 3 orang. Nah tadi peningkatan kompetensi melalui diklat struktural. Kemudian peningkatan kompetensi melalui diklat teknik fungsional itu untuk meningkatkan skill seseorang melaksanakan tupoksinya seperti itu. Contoh misalnya kita diklat fungsional penera itu, kemudian diklat fungsional audit, sehingga seseorang menjadi lebih kompeten lagi melaksanakan tugasnya. Itu berdasarkan tupoksi Pak. Atau misalnya di BKPP sendiri diklat teknis fungsional analis kepegawaian itu. Nah itu seperti itu, diklat sesuai tugas pokok dan fungsi. Atau misalnya di dinas di Staru tata ruang, diklat teknis fungsional penilai bangunan atau enggak juru ukur. Nah seperti itu, bermacam, itu sangat banyak jenisnya tergantung kebutuhan SKPD mana yang mengusulkan seperti itu. Nah kemudian itu dari segi diklat teknis. Kemudian dari aspek pendidikan formal, peningkatan kompetensi atau kapasitas kepegawaian melalui pendidikan formal ini adalah program-program misalnya izin belajar dan tugas belajar. Tugas belajar misalnya seseorang bisa ditugas belajarkan D1, D2, D3, D4, S1, S2, bahkan S3. Nah, tugas belajar ini ada yang tugas belajar memang dibiayai oleh APBD, ada tugas belajar yang dibiayai oleh APBN, ada tugas belajar yang mandiri. Nah, ini semuanya di based on kebutuhan kita. Nah, sebagai contoh kami sampaikan program peningkatan kapasitas melalui tugas belajar S3 sekarang ada beberapa orang di China dan di Australia. Itu biayanya di STAR, Yayasan STAR, 3 orang. Itu di China 2 orang, di Australia 1 orang. Nah, itu kemudian ada tugas belajar yang memang dibiayai dari APBD. Itu ada tugas belajar dokter spesialis karena kita dirasakan kekurangan dokter spesialis, dan kita juga kesulitan untuk merekrut dokter spesialis yang sudah jadi Pak, sehingga disekolahkan oleh kami. Berapa Pak? 1 karena mahal Pak. Itu orang berapa Pak? hampir 450 juta sampai selesai. Satu selesai. Hah? Berapa? Di sini Pak ya? Apanya? Pendidikannya di sana di luar. Enggak, di luar, di Unpad gitu, yang ada fakultas kedokteran. Bisa jadi di Surabaya, kan harus dites dulu. Kita si orang itu dites, tidak langsung dikirim diterima. Ada beberapa kandidat dites, nah itu yang lulus. Kemudian ada beberapa universitas yang memang melakukan kerjasama dengan kita. Yang jelas universitasnya negeri Pak. Kalau sekarang bukan spesialis apa Pak? Aduh saya kurang ini ya, nanti bisa di ini spesialis jantung kalau nggak salah ya, ini saya harus ini ya. Tapi jantung. Tahun ada Pak dokter spesialis anggarannya. Baru sekarang kalau salah Pak. Ya, karena kami kan tergantung kekuatan anggaran kami ya. Anggarannya di BKD. BKD di bidang diklat. Kalau sekarang, kalau dulu sebelum berubah jadi BKPP dulu masih BKD, itu di bidang pengembangan karir. Kalau sekarang setelah namanya berubah BKPP ada di bidang diklat. Nanti teknis operasionalnya karena banyak bisa ditanya langsung ke bidang diklat. Pendidikan apa saja yang dilakukan, berapa orang, baik struktural, tugas belajar maupun teknis fungsional. Kemudian satu lagi izin belajar, melalui izin belajar. Nah izin belajar itu biaya sendiri. Izin belajar itu lebih banyak. Saya juga cara ini tidak ini data ya, tidak membawa data karena banyak juga. Itu peningkatan kompetensi melalui tadi diklat teknis, izin belajar, tugas belajar, dan diklat struktural. Nah, kemudian kita juga di tahun sekarang ada diklat teknis yang sifatnya lebih kepada pengembangan sikap mental. Biasanya kita bekerja sama dengan ESQ misalnya. Dengan ada sekarang diklat baru muncul yang memang meningkatkan bukan kemampuan teknis tapi sikap mental lah, seperti itu. Contoh kalau kita dengan ESQ
Seperti Jadi itu. motivasi gitu ya Pak. Motivasi, integritas terutama Pak. Integritas. Kalau teknik untuk memotivasi jadi pimpinan kan tadi ada juga di diklat tim. Kita belajar untuk bagaimana memotivasi anak buah gitu kan. Nah kalau yang dengan ESQ semacam itu lebih cenderung kepada pendidikan pelatihan meningkatkan integritas seseorang. Gitu. Nah, itu yang ini. Kemudian peningkatan kompetensi tadi, peningkatan kapasitas pengembangan karirnya Pak. Nah kapasitas pengembangan karir sebagaimana diketahui bahwa khusus untuk pengembangan karir seseorang menduduki jabatan tinggi pratama, kalau dulu eselon 2, 2A, itu kan harus melalui seleksi Pak. Kita sudah melaksanakan seleksi itu sesuai dengan Undang-Undang 5 2014 tentang aparatur sipil negara, yang ditindaklanjuti juga dengan keputusan Menpan nomor 13 tahun 2015. Itu untuk teknisnya. Jadi betul-betul intinya di Undang-Undang ASN itu kan ingin menegakkan merit system, di mana merit system itu seseorang itu disiapkan untuk kesesuaian dengan tugas pokok, fungsi, kapasitas dan pangkat minimal gitu kan, pangkat minimal tuh. Jadi seseorang untuk menduduki eselon 2 itu, jadi kalau ada jabatan kosong di eselon 2 di lingkungan Kota Bandung, itu ada kewenangan pimpinan untuk apakah dirotasi ataukah diisi yang baru. Kalau dirotasi, tetap harus dievaluasi dulu oleh panitia seleksi yang sifatnya independen. Jadi tidak ini pindah ke dinas ini pindah ke dinas ini, tapi dievaluasi dulu. Apakah seseorang yang akan dirotasi itu dari aspek kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Kalau itu sifatnya diisi oleh eselon 2 lagi. SOP-nya kan gitu, melalui pansel. Nanti ada hasilnya. Jadi bahwa seseorang itu oke digeser ke ini karena sudah memenuhi, dan itu kita harus selalu lapor ke KASN, Pak. Ini agak menyebut dalam pengelolaan ASN ini ada 5 institusi, Pak. Satu Menpan, Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Itu khusus mengeluarkan NSPK, nilai standar prosedur dalam rangka mengelola pegawai. Nah nanti ada pelaksanaan NSPK ini untuk diklat, itu LAN, Lembaga Administrasi Negara, khusus melaksanakan fungsi kediklatan atau baik perencanaan, pelaksanaan, evaluasi di pusat. Kebijakan-kebijakan diklat muncul dari LAN. Kemudian juga ada yang fungsinya administratif, itu BKN, naik pangkat, kemudian pindah antar instansi, kemudian cuti tapi cuti di luar tanggungan, itu masih pelayanan administratif, manajemennya seperti itu. Kemudian satu lagi Kemendagri, masih ada aturan-aturan yang masih mengatur ASN di Kemendagri. Itu ada di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ada itu pasal-pasal yang memang sedikit mengatur ASN. Yang terakhir KASN tadi. Nah KASN ini adalah untuk sebuah lembaga yang menjamin merit system, tapi khusus untuk JPT, jabatan pimpinan tinggi, baik pratama, madya maupun utama. Kan kalau di Kota Bandung tidak ada yang madya atau utama. Kita JPT, jabatan pimpinan tinggi pratama, eselon 2A, kalau dulu eselon 2B. Nah itu diawasi oleh KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Itu fungsinya untuk menjamin bahwa penempatan JPT yang tadi, yang dulunya eselon 2A dan 2B, jabatan tinggi pimpinan tinggi pratama, fair, merit. Itu. Dokter spesialis itu petanya ada di kan kita setiap tahun itu menyusun budgeting pegawai, Pak. Yang kurang apa aja, Pak? Banyak, Pak, yang kurang sebetulnya. Dokter spesialis, dokter adalah bisa itu ditanya nanti ke kabin kabin evaluasi kinerja, kabin
perencanaan data dan informasi. Bisa itu ada khusus sebuah subid yang menghitung budgeting. Nah, Di kantor Pak. ada. Tuh sakit tuh ada buku lagi, kurang mana gitu. Karena kan di kita ada sekitar 700 jabatan non struktural ya. Jadi di luar kasih kabid itu untuk sekarang itu kan staf itu sebenarnya dari dulu tidak hanya pelaksana di sana gitu kan, tidak. Kalau sana tidak seperti itu. Misalnya ada analis, ada pengolah data. Kemudian kita juga sudah ditentukan grade-nya, kelasnya. Misalnya di Kota Bandung itu kelas jabatan itu terendah 4, tertinggi 15. Sekda. Nah, yang lainnya secara hierarki. Sampai misalnya kelas 4 itu seperti pemelihara makam, kelas 4. Pemelihara pohon di pertamanan gitu. Seperti itu. Naik nanti kelas 4, kelas 5, tapi di satu kelas juga value-nya berbeda. Setelah kita melakukan evaluasi jabatan dengan metode phase, ditetapkanlah kelas dan value-nya. Kemudian ditetapkanlah bagaimana kelas itu, misalnya value itu seseorang berhadapan, misalnya gini, value antara petugas kebakaran dengan pemelihara makam akan beda. Karena kebakaran itu kan resiko kerjanya tinggi. Kalau pemakaman bukan tidak beresiko, tapi kan relatif lebih rendah lah resiko. Itu value-nya akan berbeda. Kelas bisa sama tapi value beda. Gitu. Antara sama-sama kelas 4 tapi kelas value-nya akan lebih tinggi. Atau bahkan mungkin kelasnya juga bisa berbeda. Nah, nanti itu value dan kelas jabatan itu berimplikasi terhadap tunjangan kinerja. Itu TPP lah, tambahan penghasilan PNS. Itu. Seperti itu. Jadi kita diupayakan seobjektif mungkin, seadil mungkin, dan insya Allah kita juga sekarang sedang mengembangkan dan malahan sudah akan diimplementasikan di tahun ini tentang sistem pengukuran kinerja. Namanya kita belum dipastikan lah. Sementara kita menggunakan IRK, elektronik remunerasi dan kinerja. Itu sebetulnya nama tidak begitu penting, tapi fungsi sistem ini bisa mengukur kinerja seseorang sesuai target-target yang sudah ditentukan. Nah, sistem ini provinsi kan sudah ada sistem elektronik SAPK, elektronik sasaran kinerja pegawai. Kalau mereka inputnya bulan direkap baru input. Kalau kita harian inputnya. Apa yang diinput? Aktivitas. Apa itu aktivitas? Aktivitas itu langkah-langkah untuk melaksanakan tugas pokok maupun kegiatan. Misalnya saya sebagai sekretaris. Nah gitu kan. Nanti salah satu aktivitas sesuai tupoksi saya dalam rangka memeriksa surat yang akan ditandatangan oleh Pak Kaban, aktivitas memeriksa dan memerap surat. Satu hari misalnya targetnya 30 lah gitu ya. Nah itu nanti apabila mencapai target, jadi gini, standar yang harus dipenuhi oleh seorang ASN di Kota Bandung, standar kerja waktu itu sehari 300 menit Pak. Sehari 300 menit. 1 bulan itu 6.000 menit. Nah pada saat seseorang mencapai target 300 menit per hari, diakumulasikan 6.000 menit per bulan, itu tunjangan TPP-nya penuh Pak. Tapi pada saat hanya 70%, ya wayahna TPP-nya 70%. Seperti itu. Nah itu diisi dari aktivitas. Gitu. Misalnya saya aktivitas itu misalnya untuk pemarapan itu standar waktunya misalnya ini ya, misalnya 2 menit. Pada saat saya sehari biasanya memarap itu ada 40, kadang-kadang sampai 100 di kepegawaian marapnya seperti itu saya sudah mendapatkan 200 menit Pak. Sehingga untuk mencapai 300 menit tinggal 100 lagi kan gitu. Kemudian saya mengikuti rapat. Misalnya standar waktu rapat itu diefisiensikan, rapat koordinasi 1 jam 60 menit.
Nah, walaupun rapat itu berlangsung selama 2 jam, tetap saja 60 menit. Tapi nanti ada formulasi khusus. Jadi saya sudah punya waktu memenuhi standar minimal waktu itu 260 menit. Tinggal 40 menit. Lagi saya mendisposisi setiap hari, misalnya 20 surat, disposisi itu 10 menit. Berarti jadi tercapailah saya 300. Gitu. Itu dari aspek proses. Nggak apa-apa ini rada panjang. Nggak apa. Itu dari aspek proses. Jadi ini di dalam tunjangan pengukuran kinerja itu berbeda antara pelaksana eselon 4 ya, pengawas, administrator, dan JPT. Kalau JPT tidak input kegiatan, tidak input aktivitas. Tapi mereka akumulasi dari aktivitas bawahan. Berjenjang. Saya mengisi aktivitas. Tapi aktivitas pribadi saya karena sifatnya manajerial itu hanya 40%. Saya lebih banyak disupport oleh aktivitas subag saya. Itu untuk mencapai 100%. Itu. Nah, itu aktivitas. Untuk pelaksana aktivitas. 100% aktivitas pribadi, 20% tambahan. Kemudian ada perilaku kalau untuk pelaksana. Perilaku itu dinilainya sekarang 360 derajat di sistem itu. Ke pinggir, ke atas. Karena kalau bawahan itu kanapnya gitu. Nah, kalau eselon 4 ada pengukuran aktivitas pribadi, ada pengukuran aktivitas bawahan yang tadi disupport. Pribadinya 50, bawahannya 50 karena dianggap eselon 4 itu teknisnya besar kan. Itu. Tapi perilaku juga semua unsur perilaku dinilai. Tapi untuk eselon 4 itu ada indikator kinerja individu. Walaupun bekerja tapi tidak mencapai indikator kinerja, tetap itu tidak akan dibayarkan Pak TPP-nya. Bayarkan sesuai persentase pencapaian IKI aja, indikator kinerja individu. Doa nu penting mah gawe tapi salah gitu kan, tidak mencapai IKI. Itu jadi pengurang. Gitu. Kemudian indikator serapan anggaran. Pada saat anggaran itu efisien itu gitu. Misalnya gini, anggaran itu 100 juta untuk menghasilkan output 5 unit atau 5 paket atau 5 dokumen. Pada saat anggaran habis 100 juta tapi dokumen hanya 4, itu akan dikurangi 20%. Tapi kalau 100 outputnya 5, itu udah lolos, serapan anggaran bagus, berarti efektif, efisien. Itu untuk eselon 4. Nah, kalau untuk eselon 3, indikatornya sama, aktivitas pribadi, aktivitas bawahan, perilaku, IKI juga, IKI eselon 3, saya punya indikator kinerja individu juga untuk mengawal bahwa apa yang dikerjakan saya sesuai dengan yang ditetapkan oleh pimpinan, plus serapan anggaran. Nah, kalau untuk eselon 2 JPT itu indikatornya lebih banyak. Ada aktivitas bawahan karena dia mah tidak ngisi aktivitas. Ada serapan anggaran, ada IKU, indikator kinerja utama yang harus dicapai oleh seorang kepala SKPD. IKU teh KPI, Key Performance Indicator. Terakhir ada IKP, instruksi khusus pimpinan. Karena kalau ke tingkat eselon 2 itu ada misalnya gini, BKD harus menyelesaikan seleksi itu selambat-lambatnya bulan Maret. Itu instruksi pimpinan. Pada saat Maret can anggeus, itu bisa TKD-nya bisa dikurangi, Pak. Gitu. Atau BKD itu misalnya harus melakukan pelantikan tanggal 15 Maret misalnya gitu ya. 15 Maret belum selesai lah. Ya. Nah, itu dia akan dikurangi karena instruksi khusus pimpinan tidak kita laksanakan. Tidak bisa terpenuhi baik dari aspek waktu, kemudian kualitas. Jadi ada indikator tambahan gitu untuk eselon 2 atau JPT itu lebih banyak. Nah, mudah-mudahan sistem ini bisa operasional di tahun 2017 ini, dan mudah-mudahan dengan adanya sistem itu
kinerja kita semakin di apa di didorong, tidak ada lagi PGPST dan apanya PGPST dengan pintar goblok sama saja dan dengannya gajinya punten kan gitu kan Iya, benar, gitu benar, ya. Pak. Sebenarnya itu tidak terjadi Pak, minimal berkurang banyak lah seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti kebijakan Pak Wali di tahun ini karena kita sistem kinerjanya sudah begitu ditingkatkan, Pak Sekda selaku Pak Wali selaku pembina kepegawaian bisa juga membarengi kita dengan kesejahteraan gitu kan. Harapan itu harapan, mudah-mudahan harapan. Sehingga motivasi meningkat didorong juga oleh sistem yang memang mengharuskan seseorang mengerjakan sesuatu gitu. Kecuali untuk jajaran dinas fungsional di pendidikan dan kesehatan itu tidak menggunakan sistem. Karena mereka sudah diukur dengan angka kredit. Guru, dokter gitu kan. Kita nggak usah ukur lagi lah udah. Guru, dokter, perawat, bidan. Susah juga untuk mengukur karena dokter itu kan pada saat ngoperasi bisa wae ngoperasi itu genep jam, 7 jam gitu ya. Terus dokter itu kan sesuai aturan Kementerian Kesehatan mungkin bisa setelah operasi bisa besoknya nggak masuk, diganti oleh dokter piket. Jadi kita agak sulit memformulasikannya, jadi itu di luar sistem tadi Pak. ERK itu elektronik. Untuk sementara namanya ERK dulu lah, elektronik remunerasi dan kinerja. Dan mudah-mudahan di tahun 2017 ini sudah dimulai. Kita sudah uji coba sih di tahun 2016. Uji coba. Nggak terburu-buru Pak. Hah? Nggak terburu-buru. Kalau menurut kami mah nggak ada, dari 2016 sudah diuji coba. Tapi kan yang namanya uji coba kan kalau sekarang juga sebetulnya kalau dibilang uji coba, tapi soft launching pasti ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Tapi kalau kita mau meluncurkan sesuatu yang sudah sempurna mah ya dari mana tuh indikator sempurnanya gitu kan? Mencapai kesempurnaan itu kan harus lewat proses kan? Proses nanti ada sesuai dengan rumus analisis kebijakan, formulasi, implementasi, evaluasi, baru di situ dilakukan tindakan-tindakan penyempurnaan kan. Nah, kita mungkin sekarang implementasi sambil evaluasi, yang kurang diperbaiki, yang sudah bagus ya dijalankan. Wajar kalau ada kurang-kurang gitu kan. Jangan sampai kita juga harus juga merubah mindset PNS anu oguan gitu. Diberes hese saeutik ngadat gitu nya. Ini saeutik sementara aspek pelayanan teh jangan sampai situlah. Di belajar tadi teh integritas bahwa kami itu pengabdian nya atur dari wasetik mah wayah nawe gitu kan. Da pengabdian dina tetekanan lagi nya gitu. Itu dari kita sudah menandatangani gitu kan abdi negara gitu. Jadi kita juga untuk sistem ini juga untuk menekan PNS-PNS yang rada ukuan gitu kan, sehingga kinerja mereka betul-betul bisa optimal. Mudah-mudahan sistem ini bisa meningkatkan optimalisasi kinerja PNS sesuai harapan teman-teman mungkin kan seperti itu ya. Ada lagi mangga? Kalau lelang jabatan itu cuma untuk ini ya, eselon 2 ya? Eselon 2 sampai sekarang aturannya masih eselon 2. Jadi bukan lelang ya, seleksi terbuka. Seleksi terbuka JPT, jabatan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi. Baik Pratama, Madya. Kalau tahun kemarin Pak, ada berapa banyak Pak yang Aduh, kemarin itu ada seleksi terbuka, tapi untuk tahun berapa saya jadi lupa ya. Untuk kepala BPM dulu mah pemberdayaan masyarakat itu hasil seleksi Pak. Kemudian Disnaker yang sekarang rotasi itu dulu hasil seleksi terbuka Pak Tono, Pak Salman, Pak Tono, Pak Didi. Tahun sebenarnya Pak. 2014 Pak. Hah? 2014.